Oke, saya akan bersahadat malam hari ini. Oke, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Di gospel ada Amin. syahadat bagi siapa yang mengenal dia satu-satunya Tuhan Itu bukan, dan aku adalah utusannya. Itulah syahadat Yesus. Ayo aku percaya kepada Allah yang Esa, itulah Bapa di surga. Pengakuan 500 kok. Sebentar saya buat. Iya, pengakuan 500 kok. Saya buat pengakuan saya tentang bahwa Yesus itu. Suruh denger, kamu suruh dengerin. Oke. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Esa, pencipta alam semesta. Dan aku percaya kepada Yesus utusannya, firman-Nya yang menjadi manusia, yang terkemuka di bumi di surga. Dialah juru selamat, dia penebus, dialah yang membawa saya ke surga. Aku percaya. Haleluya, amin. Itulah syahadatku. Jangan lari ke penebus, karena Yesus nggak bisa menebus dosa. Ya itulah. Itu kredo, itu namanya kredo. Ya apa beda? Kredo dengan syahadat apa bedanya? Dia nggak ngerti ini. Nggak ngerti dia dengan syahadat. Di samping kananku, aku tidak punya hak untuk memberikan itu. Hanya dialah aku yang punya hak untuk lagi pula Kredonisia bunyinya juga nggak kayak gitu. Iya, Anda menyalahi Kredonisia. Enggak, saya gini ya. Kredonisia nggak gitu bunyinya. Iya, nggak masalah kok. Nggak masalah. Itu bukan syahadatnya orang Kristen, bukan pula Kredonisia. Itu bikinan Anda sendiri. Kan aku bilang syahadatku tadi itu. Irban, kalian ini enggak itu berarti kita suruh ngikutin kamu. Siapa kamu? Jadi gini, Napoleon, kalau kamu ditanya syahadat itu artinya apa? Syahadat itu artinya apa? Yahudi ngikuti Moshe Rabbeinu. Orang Kristen ngikuti yang mana silakan. Gini, aku boleh ngomong nggak? Terus mau pilih Paulus atau mau pilih Bang Erben ini? Ya. Boleh ngomong nggak aku? Atau pilih Kredonisia, silahkan. Kalau orang Islam syahadatnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, 2 kalimat syahadat setara. Iya. Itu udah kamar sendiri itu. Iya, Muhammad setara Yahweh itu berarti artinya. Itu kamar bisa dirajam itu. Kalau orang Yahudi ya mensyahadatkan atau mensyemakan Musa bisa dirajam itu. Baru ini juga sebenarnya perlu dibahas. Allah itu bukan nama loh. Kenapa? Bukan itu, Le. Iya, Allah itu percaya enggak? Aku mau ngomong bentar. Percaya enggak Tuhan pindah rumah? Ada rumahnya Tuhan pindah rumah. Saya tadi Israel. Tadi Allah itu bukan nama, tapi Allah itu Tuhan, bukan. Aku baru ngomong sebentar, kalian sudah banyak kali ngomongnya. Tunggu, tadi teman-teman Muslim di sini sudah memberi jadi Tuhan yang memberi bonus sama saya di sini kalian sudah ngeni. Aduh, ngomong bentar aja. Kalau Pandi ini ngomong apa? Pantat ayam. Ya, saya tidak percaya Tuhan pindah rumah. Kenapa aku katakan pindah rumah? Jelas-jelas Shema Israel di Israel. Tahu-tahu ada Tuhan mengaku Tuhan negeri Mekah, negeri ini. Pindah rumah Tuhan. Ya, tidak mungkin. Kenapa kalau umpamanya rumah Tuhan itu Mekah, Yerusalem sampai sekarang dibuat perebutan? Kalian berpikirlah yang beragama. Kalau memang rumah Tuhan itu di Mekah, betulnya Mekah lah yang direbutkan. Tapi tidak, Yerusalem lah yang direbutkan. Ada apa dengan Yerusalem? Nah, jadi kalian Muslim, yakinlah Tuhan tidak pernah pindah rumah. Ya, Tuhan itu rumahnya di Yerusalem, di Israel. Udah itu aja ya, gak panjang-panjang. Itu masih belum hot itu. Capek panjang. Jadi beda ya. Juga. Jadi beda ya. Beda ya. Allah Israel ya beda. Tuhan pindah arsi pernah dengar enggak? Sendiri aja tadi yang ngomong apa? Tuhan pindah apa? Apalagi pindah arsi. Orang Kristen di mana bro? Masalah yang penting. Bro pindah arsi di mana bro? Hut 7. Iya coba saya screen dulu. Pindah arsi. Saya screen. Wih, rupanya bukan hanya pindah rumah ya, ada juga pindah arsi. Ngiri kali nih. Gimana dengan perjanjian lama? Aku akan membangkitkan cemburumu. Kamu mengaku
Hashem itu Allah lagi, katanya udah beda. Gimana sih? Lupa ya. Udah gini, Allah itu juga bukan nama sebenarnya. Allah itu bukan nama. Allah itu Tuhan. Terjemahan. Iya, kenapa? Terjemahan ke Karena bahasa Arab. contoh kan la ilaha illallah. Melalui umat-umat di luar kamu, umat-umat yang bodoh. Siapakah itu yang menggenapi itu? La ilaha illallah. Iya. Kita sebutan yah, bukan lah. Enggak ada Ini saya skin. Iya, saya skin. Dan dialah yang besarkan. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas arsy. Sebelum itu. Enggak usah dong lari ke sana kemari. Coba agar dia menguji siapakah dia di antara Elohim enggak, Tuhan kalian. Itu aja kalian La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Wah, itu siapa sih? Ini bukan. Ini Pandi ini memang otaknya benar-benar balik. Tadi dia yang tidak bisa membuktikan Allahnya sama dengan orang Yahudi. Kita udah buktikan semua. Kita bisa sudah serukan haleluya. Iya. Bisa nggak nih Muslim sebutkan haleluya? Puji yang disebut oleh orang Yahudi itu yah. Bisa nggak? Ayo, bertanggung jawabkan. Yahweh-nya orang Kristen dan Yahweh-nya orang Israel itu beda. Iya, saya tanya sama kamu bisa meyakini orang Yahudi itu monoteisme murni. Loh, Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Sedangkan Yahweh-nya orang Kristen bukan. itu Yahweh yang Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Bentar. Yahudi yang mana yang kamu kutip? Yahudi, iya Yahudi Rabinik. Rabinik yang mana? Iya, Rabinik yang mana? Siapa namanya? Tovia Singer lah. Robi Tovia Singer. Ya, udah. Kalau Robi Tovia Singer enggak. Bagi kami patokannya itu adalah Yesus. Bentar ya. Itu tuh. Ini commute juga nanti. Commute. Oke. Bagi kami patokannya itu adalah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, para kebenaran sini nanti di mute. Bukan, saya kan lagi ngomong. Yang kedua itu para rasulnya. Contoh Paulus itu kan rasulnya. Paulus itu orang cerdas dari sekolah terbaik oleh guru terbaik dalam bagian Farisiu. Kau itu diam dulu, kau punya mulut. Iya, saya kan tanya. Ya, yang pasti Paulus setelah bertobat jauh lebih bermoral daripada nabimu. Sejak kapan jauh? Paulus nggak pernah kawin yang kecil, nggak pernah membunuh, nggak pernah mencuri, nggak pernah merampok, nggak pernah mengajarkan yang buruk, nggak pernah mengajarkan kebencian. Paulus setelah bertobat kan bisa saja menyamar jadi orang yang baik kan gitu. Enggak, Paulus benar-benar dia baik. Kamu terlalu jauh itu siapa sih itu? Sebentar. Nah, gini aja. Yang mengakui tadi siapa? Enggak itu. Ini manusia bebal ini. Halo. Napoleon. Aku mau ngomong nama Napoleon. Apa gara-gara tauhid Yahudi itu menuhankan Esa? Itu berarti Allah sama. Menghujat tuh Tovia Singer. Enggak. Saya itu pakainya pendapat yang diyakini secara otoritatif di kalangan. Bagaimana dengan Tuhannya kejawen? Bukan pendapatnya orang Kristen memahami tanah, bukan. Kalau Kristen saya ambil pendapatnya tentang PP. Iya. Kalau tentang kitab enggak, salah. Orang Kristen itu PL dan PB kok. Aku tanya lagi. PL dan PB. Berarti orang Tuhan yang tidak mengimani ini yang share screen ini apa ini? Apa yang menjelaskan? Kan tadi di HUT tadi kan. Ini kolaborasinya ini. Di HUT tadi singgasananya kan sebelumnya di atas air. Seperti Tuhan pindah singgasana. Sekarang siapa yang menempati singgasana di atas air? Malah iblis loh. Berarti jadi Allah digusur sama iblis. Ya, itu maksudnya. Ngeri kali. Nah, dia simpan dia aja yang menjelaskan hal yang berbeda kalian ini. Jangan lu bahas itu. Aduh. Kok begitu ya? Bisa pindah. Waduh. Kalian jelaskan nih kok bisa? Kok bisa pindah?
Kok bisa Allah? Kalau itu dia gitu. Nah, kita kasih ngeles sana ngeles ini gitu, lari-lari. Silakan. Kejang-kejang. Oke, jelaskan dulu ini kok. Kok bisa singgasana iblis di atas air tadinya? Otaknya Muslim begitu tuh. Otaknya Islam tuh, lihat tuh otaknya tuh. Kuning warnanya. Biarkan, jelaskan dulu, biarkan mereka jelaskan. Ayo jelaskan. Otak kuning warnanya nggak mungkin makan ngalah. Jadi tadi kalian nggak. Coba jelaskan dulu, ya jelaskan, jangan ngoceh-ngoceh aja. Jelaskan coba ini. Kami sudah mengatakan dengan Elohim itu kesamaannya apa? Kalian nggak pernah menyatakan Elohim dengan. Wah, ini panasan ini. Panasan dia. Udah aku jelaskan tadi kok bahwa Elohim sama dengan yang kita sembah. Yang pertama, perbedaan kan gitu. Semua kamu sendiri dengarkan secara tidak sadar. Panas dulu ya, mulutmu diam dulu ya. Oke. Terocos saja kayak apaan. Oke, sekarang saya tegaskan sama Pandi. Semua kisah Nabi, semua karya Allah yang ada di dalam kitab Taurat, kitab para Nabi, semua menanyakan karya Allah. Lau, diam kau. Semua itu diterima bulat-bulat 100% mulai dari ujung akar sampai pucuk daun diterima oleh orang Kristen. Karena kami benar-benar utuh menerima. Sekarang saya tanya samamu. Mengapa bukan kita... itu yang saya tanyakan. Diam kau, jawab. Lau. Makanya kalau sunat itu yang tajam sunatnya. Tapi ngomong nggak ada yang nyambung. Oke ya. Jadi gini ya. Aku pikir gini. Otak lu yang nggak nyambung, Pandi. Jadi sebenarnya aku perasaanku ya, kita tidak sedang berbicara dengan. Terus dong aku, kenapa takut kalian? Bukan. Menurut aku kita ini tidak sebentar. Kita tidak sedang bicara. Lu apa sekolah aja impres apa? Lu pinter apa lu? Sekolah apa lu buat takutin? Saya nanya. Maksud aku gini. Kita ini tidak sedang bicara dengan manusia, tapi berbicara dengan iblis. Ya, saya. Jadi kita sekarang ini bukan, kita sekarang sedang ini menggunakan iblis untuk memberitakan kebenaran kepada manusia yang supaya tidak ikut dia. Itu aja. Wah, parah. Udah parah. Aku sadar kok dari tadi. Aku berbicara dengan iblis ini. Otakmu udah konslet gini masih di ini aja. Saya sedang menanyakan tentang kesamaan Elohim dengan Allah kalian. Udah dijelaskan tadi. Udah dijelaskan dari tadi. Masa diulang lagi? Bayangkan ya. Udah namanya otak-otak begini perlu di. Ini aku penasaran nih soal hadis sama Quran tadi yang mana itu bisa pindah itu. Saya minta tolong Pandi lah jelaskan atau Napoleon. Saya sedang menunggu jawaban itu. Kapan jawabannya? Nah, kami nggak punya jawaban ke Pandi nggak. Kamu tuh berlatih ngomong dulu, berlatih ngomong dulu, grammarnya dibenerin. Cara bicaranya dibenerin dulu, otak lu dibenerin dulu, cara ngomongnya dibenerin dulu. Ngomong aja nggak jelas lu. Tadi yang singgasana di atas air itu mau dihubungkan ke Al-Quran atau bagaimana itu? Nih ya, dia tinggal yang tadi tenggelam, matahari tenggelam di bawah air itu. Allah. Jadi singgalannya Allah itu panas banget setiap hari kena matahari. Pengen tahu? Langsung nanti hari berikutnya sehingga sana matahari tenggelam di apa namanya? Biarkan mereka yang jelasin. Tanah yang pemahaman umat terjemahan jadi tanah yang hitam. Silakan dijelaskan Napoleon. Udah itu aja tuh. Lucu banget matahari tenggelam di bawah atas singgasana Allah. Jadi singgasana Allah itu kepanasan mulu setiap hari. Di bawah atas singgasana Allah. Di bawah singgasana Allah. Belajar grammar dulu, Pak. Di bawah singgasana Allah. Matahari tenggelam di bawah singgasana Allah. Makin nggak mutu ini makin malam orang-orangnya nih. Udah jelasin aja, bro sampai tadi itu betul nih Bang Gion. Mana? Itu
Iya. Sehingga sana di atas air ini mau dihubungkan ke dalam ayat Al-Quran tadi. Wa arsuhu 'alal ma, itu maksudnya. Ya, jelaskan aja. Gitu. Ngomong nggak becus enggak. Jadi ini yang saya pahami ya. Nanti silakan luruskan. Dalam ini saja ya. Hadis Sahih Muslim nomor 5208, kitab fitnah dan tanda kiamat. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud alal ma itu alal bahri, di atas laut. Itu kamu cuma bawa satu hadis, makanya kamu tuh bingung. Terus nggak tahu bahasa aslinya lagi. Ini loh saya bacakan ya. Ini yang Muslim saya bacakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lubisa alaihi da'uhu haddatsana Yahya bin Habib wa Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana Mu'tamiran qala sami'tu Abi qala haddatsana Abu Nadrata an Jabir bin Abdullah qala laqiya Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Sa'idin wa ma'ahu Abu Bakri wa Umaru wa banu Sanid ma'al ghilmani fadzakara nahwa hadisil Khurairi. Nah, di sini jelas sekali tadi dinyatakan bahwa faqala huwa atashhadu anni Rasulullahi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amantu billahi wa malaikatihi. Sebentar, yang tadi alal bahri ini ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taro arsya iblis. Dia melihat arsya singgasana iblis alal bahri, di atas laut. Ini masih satu rangkaian dengan alal ma tadi. Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut alal ma yang itu bukan berarti iblis sudah menggeser singgasana Allah, kemudian dia tinggal di singgasana Allah. Singgasana iblis itu beda lagi, karena di dalam hadis dari Ibnu Sayyad, dari hadis riwayat Muslim nomor 5408 itu disebutkan bahwa yang dimaksud alal ma di situ adalah alal bahri. Silakan ditanda. Jadi berarti sama ya, satu tempat dong kalau gitu. Iya beda. Allah tuh alal ma-nya bukan di atas alal bahri. Yang jelas matahari tenggelam di bawah sehingga ini siapa ini yang ini maksudnya ini kan itu berarti singgasana sebelum itu di atas air. Jadi sekarang udah tidak di atas air lagi. Nah, kemudian di hadis menjelaskan sesungguhnya iblis kemudian meletakkan singgasananya di atas air. Tadi dijelaskan dia di atas laut. Sekarang yang merujuk Hud ini sebelumnya itu singgasana Allah itu di atas air mana? Laut atau air tawar? Itu yang jelas. Jadi saya di sini cuma bisa berdoa, ya Allah lindungilah aku dari godaan godaan orang Kristen yang tidak tahu. Ya, kenapa jadi berdoa ya? Jadi gini, bukan Pandi, bagus juga kalau kami tidak tahu, kamu kasih tahu. Tapi kalau kamu tahu kami itu sangat jelas. Mana ada sangat jelas. Dijelaskan oleh Abang Region. Apa jelasnya tadi coba? Iya, coba apa yang dijelaskan tadi? Ini pertanyaan saya, coba jawab dulu. Pandi, sebentar. Pandi, kamu ulangi penjelasan Napoleon tadi coba. Yang saya lagi tunggu ini penjelasan kalian, ayo mana? Ya kan kami pahaminya begini loh, ini paham saya ya, supaya kita tuh mendengarkan pemahaman yang benar dari kalian. Oke lanjut yuk, aku mau tidur, aku udah kemalaman ini. Dikatakan udah 8 menit. Di atas